kamu kenapa? Kok jalan sambil nunduk begitu? Aku lagi marah. Marah sama siapa? Aku lagi marah sama mama. Kenapa kamu marah sama mama? Mama tuh nyebelin banget, Pak. Mama tuh cerewet. Mama selalu suruh aku bangun pagi, kerjain tugas sekolah, makan, beresin mainan. Aku sebel sama mama. Oh, jadi kamu marah sama mama karena mama suruh-suruh kamu. Iya, kan aku masih mau main, aku masih mau senang-senang. Tapi mama suruh-suruh aku terus. Boleh nggak papa cerita? Mama itu orang yang paling capek loh di rumah kita. Coba bayangin, tiap pagi mama harus bangun pagi untuk masak buat kita. Mama harus beres-beres rumah, bersih-bersih rumah, cuci piring, cuci baju kamu. Dan jika mama suruh-suruh kamu, itu karena mama mau kamu tumbuh jadi anak yang rajin, yang dapat mengerjakan tugas-tugasmu sendiri. Harusnya Kiki berterima kasih sama mama, karena mama sangat perhatian. Itu tandanya mama sangat sayang sama Kiki. Jadi nggak boleh marah-marah ya. Oh gitu, Pak. Oke deh. Aku nanti mau minta maaf sama mama. Nah gitu dong, itu baru anak hebat. Jangan marah-marah lagi ya. Wah, ada nggak ya di antara kalian yang seperti Kiki? Yang suka marah-marah sama mamanya. Marah ketika mamanya suruh bangun pagi. Marah ketika mama suruh mengerjakan tugas. Marah ketika disuruh merapikan mainan. Wah, nggak boleh ya marah kepada mama, marah kepada orang tua. Kenapa nggak boleh marah? Karena orang tua kita itu sudah berkorban untuk kita. Mereka bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita sebagai anaknya harus taat dan sayang kepada orang tua kita. Di Alkitab ada loh tokoh Alkitab yang sangat sayang kepada anaknya. Dia adalah Bapak Yairus. Bapak Yairus ini adalah seorang ayah yang sangat sayang kepada anak perempuannya. Tetapi pada waktu itu anaknya sedang sakit dan hampir meninggal. Bapak Yairus sangat sedih, sangat bingung melihat keadaan anaknya itu. Nah, suatu hari Bapak Yairus mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke daerah mereka. Cepat-cepat Bapak Yairus lari untuk menemui Tuhan Yesus. Ketika Bapak Yairus melihat Tuhan Yesus, Bapak Yairus langsung bersujud, tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Dan dia berkata, "Anakku perempuan sedang sakit dan hampir mati. Datanglah ke rumahku. Taruhlah tanganmu di atasnya supaya anakku bisa selamat dan tetap hidup." Bapak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Lalu Tuhan Yesus yang penuh kasih mau datang untuk menyembuhkan anak Bapak Yairus. Tuhan Yesus, para murid dan Bapak Yairus berjalan kaki menuju ke rumahnya. Tetapi waktu di dalam perjalanan ada seorang keluarga Bapak Yairus datang dan berkata, "Untuk apa kamu menyusah-nyusahkan guru? Anakmu perempuan sudah meninggal." Wah, mendengar hal itu Bapak Yairus menjadi sangat sedih. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut,
percaya saja. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan pada saat mereka sampai di rumah Bapak Yairus, orang-orang sedang menangis. Orang-orang semuanya sedih karena anak perempuan Bapak Yairus telah meninggal. Lalu Tuhan Yesus berkata, anak itu tidak mati tetapi tertidur. Wah, ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus, orang-orang di sana semua tertawa, menertawakan Tuhan Yesus. Ya, karena mereka melihat langsung bahwa anak Bapak Yairus itu sudah meninggal. Akhirnya Tuhan Yesus mengajak Bapak Yairus dan istrinya dan beberapa murid untuk masuk ke dalam kamar anak perempuan itu, memegang tangan anak perempuan itu dan berkata, "Talitakum." Dan seketika itu juga anak Bapak Yairus bangkit. Dia hidup kembali. Ya, dia tidak jadi meninggal, dia hidup kembali. Ketika orang-orang melihat hal itu, mereka semua menjadi sangat heran. Mereka sangat takjub melihat kehebatan Tuhan Yesus. Melalui cerita firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang mampu membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kita juga diingatkan tentang pengorbanan seorang ayah, yaitu Bapak Yairus yang rela berkorban. Dia mau datang menemui Tuhan Yesus, bahkan bersujud di depan kaki Tuhan Yesus untuk kesembuhan anaknya. Itu adalah pengorbanan Bapak Yairus yang sungguh luar biasa. Kita juga sama loh, kita juga memiliki orang tua yang berkorban untuk kita. Orang tua yang rela bekerja keras siang dan malam untuk mencukupi kebutuhan kita. Terkadang ketika kita sakit, orang tua kita juga tidak tidur. Mereka juga menjaga kita, merawat kita, dan memastikan kita dapat beristirahat dengan nyenyak, dapat cepat sembuh. Itu juga pengorbanan orang tua kita. Nah, kita sebagai anaknya gak boleh marah-marah kepada mama atau papa kita. Sebagai anak, kita harus sayang dan taat kepada orang tua kita. Karena orang tua kita juga sangat mengasihi kita. Mereka mau melakukan apa saja demi kebahagiaan kita. Mereka mau memberikan kita mainan yang kita mau. Mereka mencukupkan kebutuhan kita setiap hari. Itu bukti pengorbanan orang tua untuk kita semua. Nah, seperti yang firman Tuhan ajarkan dalam Efesus 6 ayat 1 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 1. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Kita akan menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Miss mengajak semuanya melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami orang tua yang sangat baik, orang tua yang sangat mengasihi kami. Kami juga bersyukur ya Bapa untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mengasihi orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan ya tentang pengorbanan orang tua. Dan sebagai anak kita harus taat, hormat, dan mengasihi orang tua kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa. Bye.